lagi. Tolong kalian kenapa? Cukup! Ayo Reno. Dara, kamu harus tahu, saya benar-benar gak tega lihat kamu kayak gini. Tapi, apa yang sudah Dara lakukan itu tetap aja sebuah kesalahan. Tunggu, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Aku mau nuntasin masalah ini. Aku akan minta Kamiko untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan, Evan, aku mohon, jangan. Aku memang salah, aku mohon, jangan lakuin itu. Kondisi Alia aku juga udah bebas, sekarang udah baik-baik aja, tapi aku mohon. Mohon, jangan lakuin itu, Evan. Segitunya ya, kamu belain Kamiko. Ternyata sedalam itu perasaan Dara ke Pamiko. Dara, terserah pembelaan kamu untuk Kamiko apa. Tapi aku nggak mungkin mundur. Apapun yang terjadi. Aku akan minta Kamiko bertanggung jawab. Devan, aku bisa jelasin semuanya, Devan. Tolong kasih kesempatan sekali lagi. Tolong kalian kenapa? Cukup! Ayo Reno. Dara, kamu harus tahu, saya benar-benar gak tega lihat kamu kayak gini. Tapi, apa yang sudah Dara lakukan itu tetap aja sebuah kesalahan. Ternyata, perasaan Dara selama itu untuk Pamiko. Aku harus gimana? Membantu Dara sama aja menyakiti hati aku sendiri. Cakra? Kamu Cakra kan? Kamu udah ketemu? Ya ampun Cakra, kamu baik-baik aja kan? Oh, jadi ini mama kamu? Gak anak, gak mama sama aja. Kemarin kamu datang ke ruang rawat suami saya, gak pakai izin, main masuk-masuk aja. Dan kamu, bu ibu, deketin suami orang, lancang ya kalian berdua. Pergi dari sini! Kamu jangan kurang ajar ya kalau ngomong ya. Gak usah selalu jaga mulut, kamu yang saja. Kurang ajar kamu ya. Udah, Misal, sabar, Misal. Siapa sebenarnya dua perempuan itu ya? Kenapa mereka panggil aku Cakra? Kalau mereka cuma orang asing yang salah ngenalin aku, kenapa reaksi Michelle bisa seheboh itu? Kenapa Michelle sampai marah histeris dan menyiram mereka di depan orang banyak? Nah, kali coba telepon Kamiko tapi nggak diangkat juga. Reno, coba kamu telepon Endah, sekretarisnya Kamiko. Apa kamu segitu cintanya sama Kamiko? Sampai kamu rela sembunyiin rahasia sebesar ini? Hah? Kamu segitu cintanya sama Kamiko yang selama ini selalu nyakitin kamu? Kamu segitu cintanya sama Kamiko sampai kamu tega adik kamu sendiri masuk penjara asal Kamiko tetap bisa bebas, ya? Enggak, bukan itu, Devan.
Aku mau nuntasin masalah ini. Aku akan minta Kamiko untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan, Evan, aku mohon jangan. Aku memang salah, aku mohon jangan lakuin itu. Reno! Hei! Kamu lagi mikirin apa sih? Saya minta maaf, Pak. Coba kamu teleponin Enda, tanyain Kamiko lagi di mana. Baik, Pak. Halo, Enda. Pak Devan dari tadi telepon Pak Miko tapi nggak diangkat. Kamu tahu gak Pak Miko di mana? Oke, makasih ya. Pak Miko di lokasi proyek konstruksi, Pak. Itu daerah Cempaka, Pak, sebelah barat. Oke, kita ke sana sekarang. Aduh, aku harus gimana lagi nih? Apa aku harus telepon Miko aja ya? Aku kasih tahu kalau bukan aku yang bocorin ke Devan. Handphonenya lowbat lagi. Tapi percuma juga sih. Miko juga mana percaya sama aku. Yang ada pasti aku disalahin dan dianggap ceroboh. Aduh, aku harus kayak gimana sekarang? Nggak mungkin lagi aku bisa menghentikan Devan. Devan pasti akan melaporin Miko ke polisi. Dan juga Miko pasti akan melaporin aku ke polisi. Kali ini aku benar-benar bakal masuk penjara. Hidupku akan hancur. Bisa, maafin Mama ya. Karena ngidamnya Mama jadi Mama ngerepotin kamu. Kita jadi harus keliling sejauh ini cuma demi nyari bapria bakar. Gak apa-apa kok, Ma. Soalnya Nisa juga gak mau. Nanti dede bayinya ileran loh pas lahiran. Iya sih. Teh Dara. Pak, tolong mampir sebentar. Oh iya. Teh. Teh Dara. Teh. Teh Dara, Teh. Dara, Teh kenapa nangisin jalanan? Kenapa? Ya ampun Dara, itu tangan kamu kenapa luka-luka Dara? Berdarah Teh. Sekarang kita antar kamu ke klinik ya. Itu luka kamu harus diobatin sekarang. Iya Teh, ayo Teh. Nggak apa-apa. Tadi tuh saya jatuh dari motor. Saya jatuh di ojek, Bu. Tapi nggak apa-apa kok. Ini nanti saya bisa sembuhin sendiri. Udah. Kalau gitu, kita barengan aja naik taksi ya. Kasian Teteh kalau jalan sendiri. Ya, ikut ya. Bisa nggak usah khawatir sama Teteh ya. Teteh bisa kok ngobatin sendiri, nggak apa-apa. Saya pamit dulu. Dara kenapa ya? Apa ya yang terjadi sama dia? Kamu udah copy video kematian Mama Helsiker ke HP kamu? Sudah, Pak. Kirim ke HP saya sekarang. Baik, Pak. Sudah saya kirim. Udah saya terima, makasih. Kamu jagain mobil, biar saya sendiri yang cari Kamiko. Apa? Saya ikut aja, Pak. Enggak. Kamu diam di sini. Kalau Kamiko sampai berusaha untuk kabur, kamu hadang dia di sini. Baik, Pak. Tolong proyek ini diselesaikan sesuai dengan deadline yang saya minta. Jangan terlambat. Baik, Pak. Saya paham. Oke. Selamat kerja lagi. Ngapain Devan sampai nyusul ke sini?
Apa karena teleponnya gak gue angkat-angkat? Tapi jangan-jangan Devan udah tahu kalau gue kerjasama sama Jenny. Kak, Mau ngapain kamu kesini? Ini proyek aku, bukan proyek kamu. ada hal penting yang aku mau bicarain sama kakak. Besok aja. Aku udah capek kerja seharian. Kita ngobrol dulu. Aku udah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat kematian Mama Helsi. Dan itu melibatkan kakak. Gue harus bawa Devan pergi dari sini. Gak boleh sampai ada yang lain dengar. Apa maksud kamu, Van? Aku takut kamu. Sini kau. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu ya? Nih, coba kakak lihat. Apa? Devan dapat dari mana video itu? Ini pasti Dara yang udah kasih ke Devan. Video ini bukti bahwa ternyata yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Mama Helsi itu kakak. Apa, Van? Aku yang bertanggung jawab atas meninggal Mama Helsi? Enggak. Aku tidak bersalah. Aku tidak membunuh Mama Helsi. Coba kamu lihat lagi video itu dengan jelas. Mama Helsi mencoba bunuh diri. Justru aku. Aku yang mencegah untuk mau bunuh diri. Jadi sudah jelas. Ini sebuah kecelakaan, Van. Kecelakaan ya? Oke. Tapi kalau ini memang benar kecelakaan, kenapa kakak coba nutupin dengan alibi palsu? Kurang ajar. Tahu dari mana, Devan? Dan lebih parah lagi, kakak coba untuk menghalang-halangi otopsi terhadap Mama Helsi untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya. Pantes aja kakak ngotot banget untuk memfitnah Alia. Karena kakak ingin melindungi diri kakak sendiri kan? Van, kejadian sebenarnya tidak seperti itu, Van. Ya terserah deh, alasan kakak apa. Sekarang kakak punya dua pilihan. Kakak menyerahkan diri kepada polisi secara sukarela. Atau aku yang nyeret kakak ke sana. Halo, Bu. Ya ampun, Popi, kamu ngapain malam-malam kesini? Ibu mau lapor lah, Bu. Masih mau ngajakin Ibu main keluar. Suaranya pelan-pelan, banyak lagi tidur. Itu depan ada dikunci. Mau laporan apa kamu kesini, ha? Jadi, saya punya info soal si Jenny Anastasia. Serius? Cepet banget. Kagum kan? Makanya Bu, jangan meremehkan saya terus. Ibu kan tahu saya asisten pribadi Ibu terbaik sepanjang masa. Jadi boleh lah Bu, gaji saya dinaikin dikit ya. Kamu nggak capek ngomong kosong terus kayak gitu? Jadi intinya kamu tuh mau laporan apa, Pop? Cepetan. Gini Bu, si Jenny ini hidupnya tuh selalu hedon. Dia tuh nongkrongnya di tempat-tempat elit. Dan lingkungannya itu dipenuhi oleh orang-orang sosialita. Itu doang? No, tentu tidak. Ada yang bikin Ibu lebih kaget lagi. Kamu bisa nggak sih ngasih laporan itu langsung gitu? Tap, cepet gitu. Ibu, ibarat makan somai, kalau telurnya itu dimakan terakhir. Nih, gini, dari info yang saya gali, dari orang-orang circle-nya Jenny, pas saya tunjukin fotonya Mas Handsome, ternyata beberapa bulan lalu, Mas Handsome sama Jenny itu emang udah sempet deket, Bu. Ibu kaget kan? Tapi sisain dulu kagetnya buat yang satu ini. Jadi, saking deketnya, banyak orang yang ngira kalau mereka tuh pacaran, Bu. Apa? Aku menyerahkan diri ke polisi. Buat apa aku menyerahkan diri ke polisi, Van? Hah? Aku tidak bersalah. Aku tidak membunuh Mama. Mama meninggal karena sebuah kecelakaan karena Mama bunuh diri. Walaupun ini hanya sebuah kecelakaan, tetap aja kakak penyebab kematian Mama Helsi. Dan kakak mencoba untuk menutupi kebenaran. Kakak juga memfitnah Alia. Aku tidak punya pilihan pada saat itu, Van.
Aku tidak ada niat ingin melakukan itu, tapi aku tidak punya pilihan. Aku bisa apa? Kakak boleh ngerasa nggak bersalah, itu haknya kakak. Tapi kita coba lihat ya, apakah papa dan polisi juga memiliki pendapat yang sama atau enggak? Ayo, tunggu. Kalau sampai berani kamu ngelapor aku ke papa atau ke polisi, aku habisi kamu, Van. Pantesan. Kemarin Jenny sama mamanya tuh kepo banget sama Banyu. Ternyata mereka berdua pernah pacaran. Sebel banget. Ibu, tahan dong. Kenapa marah-marah gitu? Santai aja, chill, oke? Chill. Gimana bisa chill? Ya ampun, sekarang saya sebel banget deh. Pasti si Jenny itu lagi cari cara gimana ngerebut Banyu dari saya. Tapi tenang aja, itu nggak mungkin terjadi. Pokoknya nggak boleh ada yang ngerebut Banyu dari saya. Mulai sekarang, Banyu nggak boleh ketemu Jenny lagi. Lihat aja nanti. Iya deh, terserah ibu silahkan. Kekepin aja tuh Mas Handsome-nya biar nggak kemana-mana. Gaji kamu saya nggak jadi naikin. Komen kamu selalu negatif, saya nggak suka sama semua komen-komen kamu. Ibu nggak demokratis banget sih. Saya kan hanya menyuarakan pendapat. Biar ibu tuh eling, terus waspada. Saya nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Kamu pulang sekarang, cepetan pulang. Saya kan baru nyampe, Bu, nggak dikasih minum sama makan dulu gitu. Nggak ada habis, cepetan pulang. Udah saya nggak mau ngeliat muka kamu, cepetan. Oke. Lama juga ya. Kira-kira gimana ya hasil pembicaraan Pak Devan sama Pak Miko? Kayaknya sih ini nggak mungkin berjalan lancar. Benar kan aku bilang, pasti begini akhirnya. Pak Devan! Aku habisin kamu, Devan! Kamiko! Kamiko! Mas ada nafasnya, Pak. Mau bawa ke rumah sakit. Ayo, Pak. Saya kenapa nangis di jalanan? Kenapa? Ya ampun, Dara, itu tangan kamu kenapa luka-luka, Dara? Sampai berdarah, Teh. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Dara? Sampai dia kayak gitu. Fania, Iya, Pak. kamu tahu Miko di mana? Kenapa sampai jam segini dia belum pulang? Aku juga nggak tahu, Pak, Miko kemana. Soalnya dia juga sama sekali nggak ada ngabarin aku. Iya, Devan juga belum pulang. Pada kemana sih mereka ya? Atau aku telepon Miko aja ya, Pak. Sekalian aku tanya dia sama Devan atau enggak. Boleh, di loudspeaker ya? Ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Kenapa teleponnya pada nggak aktif ya? Oh, atau mungkin Miko sama Devan lagi ada urusan kerjaan makanya mereka sama-sama belum pulang. Ya mungkin aja sih, tapi aneh aja sampai tengah malam kayak gini. Iya sih.
Aku gak bersalah, aku bukan pembunuh. Sayang, kamu itu hanya milik aku. Milik aku. Nggak akan aku biarkan siapapun ngerebut kamu. Jenny, apalagi nggak boleh. Atau orang lain. Nggak akan bisa. Nggak akan pernah bisa. Pak Devan istirahat aja, Pak. Saya yang jaga, Pak. Kamu pulang aja duluan, nggak apa-apa. Biar saya aja yang jagain kamu ikut di sini. Gak usah, Pak. Saya temenin Pak Devan. Tapi ini bisa sampai pagi, Ren. Gak apa-apa, Pak. Oh ya, Pak. Kita perlu kabarin Pak Bali gak, Pak? Nanti aja. Kita tunggu sampai Kamiko sadar dulu. Soalnya saya nggak mau Papa Bali tambah panik kalau keadaannya belum jelas. Masalah ini terlalu rumit. Dari Ali, sebentar ya. Ya, Pak. Halo sayang. Jam segini kok belum tidur? Di Jakarta aja udah jam 12 lewat sayang. Artinya di Singapura udah jam 1-an. Kan beda 1 jam. Kenapa belum bisa tidur? Kangen ya sama aku? Gue juga kangen sama kamu. Kenapa? Oh, iya ini berisik soalnya aku lagi di rumah sakit. Sayang, tenang sayang. Aku baik-baik aja. Kamiko kecelakaan habis kita berantem di lokasi proyek. Sayang, tenang sayang, tenang. Dengerin aku dulu, biar aku bisa jelasin ya. Soalnya ini ada kaitannya sama kematian Mama Elsie. Ternyata semua penderitaan yang kamu alamin belakangan ini, penjara, hinaan, tuduhan-tuduhan, ternyata semua itu berawal dari ulah Kamiko sendiri. Maafin aku ya sayang, aku juga baru tahu. Tapi aku janji, Kamiko akan membayar semua perbuatannya. Tapi udah sayang nih, sekarang udah malam, sekarang kamu istirahat dulu ya. Aku janji, iya aku janji. Besok aku akan jelasin semuanya secara detail ke kamu ya. Tapi sekarang kamu istirahat. Iya sayang. Love you.